hal yang paling saya senang itu kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang memang mempunyai satu bisa dibilang nilai jual yang tinggi atau banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, banyak sekali nasihat yang kita perlukan karena yang namanya manusia tidak akan pernah berhenti belajar. Ada saja hal yang perlu kita pelajari, hal yang baru. Termasuk di ruang publik kali ini podcast KSTV saya ketemu dengan orang-orang yang spesial. Salah satu yang menjadi narasumber saya hari ini adalah seorang yang berkecimpung di bidang perhotelan di wilayah Kediri, atau mungkin juga sebelumnya bukan hanya di Kediri saja. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengalamannya, bagaimana ilmunya yang bisa kita serap untuk bisa kita terapkan. Siapa tahu mungkin ada juga adalah orang-orang milenial yang pengen menjadi bisa dibilang berkecimpung di dunia perhotelan. Nah, ada yang namanya Mas Agung Kartiko. Selamat datang di podcast KSTV. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Agung. Ya. Ini daripada saya mengenalkan ke pemirsa, Mas Agung bisa kenalkan diri deh. Sebagai apa, di mana, begitu biar lebih afdol. Intinya untuk menghemat ya. Biasa nggak banyak bicara. Iya. Baik, saya Agung Kartika. Sebenarnya Kartika ya. Kartika itu sama aja. Ya. Saya kebetulan di Insumobiles Hotel sebagai SMPM. Yang artinya Sales Marketing Promotion Manager ya. Dan di PRI sendiri saya sebagai wakil ketua organisasi dan pariwisata. Oke, berarti di name tag-nya itu harus diganti A itu. Iya, ya nggak apa-apa salah. Terus saya Kartiko soalnya loh. Kilap sedikit enggak? Ya kilap sedikit. Mas Agung, bicara tentang jabatan Anda sekarang. Sebelum itu kita flashback dulu deh. Di dunia perhotelan sudah berapa lama? Kurang lebih mulai 92. 92, saya belum lahir kayaknya ya. Kurang lebih 25 tahun ini. Udah lahir saya. 92. Diawali di Kediri atau sudah melalang buana kemana saja? Enggak, diawali di Kediri. Dulu basically saya bukan perhotelan. Oke. Bukan perhotelan, tapi saya pernah di bidang entertain pernah, terus di project pernah. Ya semuanya lah. Akhirnya memang Allah itu berkehendak lain. Pada akhirnya kita mulai kembali ke Kediri. Lah saat di Kediri lah ini kita mulai belajar dan memulai karir di perhotelan. Jadi mulai lahir di perhotelan itu ya di Kediri. Iya. Sampai sekarang. Iya. Belum pernah pindah-pindah ke kota lain. Alhamdulillah ini kayaknya semoga tidak ya. Karena kalau pandemi mau pindah kemana ya. Jadi mulai tahun 92 sudah di perhotelan. 93 pernah lebih. Apa sih enaknya di dunia perhotelan? Ya kalau masalah enak dan enggaknya tergantung yang merasakan ya, yang menjalani. Sebenarnya itu dilakukan dengan hati. Semua pekerjaan ya tidak beda dengan Mas Andi sendiri. Ya, seperti itu ya. Apa enaknya sebagai MC dan sebagainya. Itu tergantung kita mensikapi. Kalau kita didasari bukan karena profit, bukan karena selleri, bukan karena apa, karena kita apalagi di pariwisata dan perhotelan itu kita memberikan sesuatu pelayanan dan memberikan suatu servis yang terbaik buat masyarakat. Tapi jujur ya, dulu waktu saya SMA tuh saya pengen kerja di hotel, karena melihat salah satu hotel Anda juga waktu itu, waduh seragamnya bagus ya gitu. Terus mannernya itu loh ya, jadi waiters ataupun mereka yang ada di kerja di hotel itu sopan, santun, attitude-nya luar biasa kan begitu ya. Masa-masa pendidikan seperti itu sebenarnya lama nggak sih Mas? Ya tergantung masa tergantung individu. Sebenarnya kita penerapannya tidak lepas dari sabta pesona. 7 sabta pesona itu harus kita lakukan, termasuk ramah tamah dan itu suatu tuntutan karena di pariwisata beda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau mungkin kita di bidang lain tidak kita dituntut untuk santai atau mungkin secara normatif. Kalau di pariwisata harus lebih karena kita bisa memberikan yang lebih supaya kita nanti dapatnya lebih karena kita berharap untuk flashback kembali kan semua visitor-visitor yang ada itu gitu. Public speakingnya, kemudian juga gesturnya kalau ngomong sama tamu, waduh luar biasa. Makanya saya dulu pengen di situ. Ada lowongan nggak? Kayaknya ada. Umurnya yang udah kelebihan kayaknya. Masalah. Di pariwisata itu sebenarnya gitu. Umur ya. Nanti kita mau di belakang ya. Iya. Oke, baik.
Mas Agung, Iya. tadi kan saya ngomong suka dukanya, jadi dijawab bahwa semua tergantung dari bagaimana kita enjoy melakukan semua aktivitas ya. Bukan bicara tentang salary, bukan bicara tentang honor ataupun gaji begitu. Tapi yang namanya suka duka itu kan pasti ada begitu kan ya. Apalagi sekarang di masa pandemi. Nah ini kan apakah juga termasuk salah satu duka begitu di masa pandemi di dunia yang Anda geluti sekarang perhotelan? Ya, itu sangat sekali kita berdampak khususnya di pariwisata dan perhotelan. Karena kita akan mengalami drop yang luar biasa, tidak hanya sekitar 50%, mungkin 70% sampai 80%. Di tahun-tahun awal pandemi itu sangat-sangat menikam. Tapi ya karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya karyawan perhotelan, ya tidak semuanya ya. Jadi kita harus bersyukur dan menghadapi situasi seperti ini kan tidak hanya situasional lokal, ini kan internasional, sehingga ya alhamdulillah kita bisa melewati tahap demi tahap. Ini belum final ya, masih 1 tahun mau beranjak. Mudah-mudahan ini ulang tahunnya tidak ada ulang tahun lagi untuk COVID ini ya. Ya itu memang sangat berdampak sekali sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sekali kita semuanya memahami dan memaklumikan hal ini bukan kita rasakan sendiri atau satu institusi, tapi merupakan global ya sifatnya yang kita berdampak secara bersama-sama. Saya tahu di masa kecil saya hotel yang dikelola sama Mas Agung ini boleh saya sebut ya. Dulunya namanya adalah Hotel Safari Indah. Iya, betul. Saya masih ingat itu ya. Iya. Safari Indah 1 ada Safari Indah 2. Betul. Dan dulu sekarang di sana ya. ada beberapa job maksudnya yang MC di sana. Oh iya. Bukan dong rahasia saya. Iya. Terus kemudian sekarang berganti menjadi Insumo Palace. Insumo Palace. Itu mulai tahun berapa ya kira-kira? Kurang lebih transisi tahun 2003. 2003. Iya. Dengan perubahan nama, adakah perubahan konsep dan juga aturan di dalamnya, Mas? Sebenarnya kalau aturan perhotelan sama sih, cuma konsep mungkin apa yang diberikan di zamannya Safari dengan Insumo mungkin ada perpaduan dan perubahan sedikit. Kalau dulu di zaman-zaman Safari kan full istilahnya kamar sama convention, nggak ada penambahan. Dan resto. Ya, kita mulai dengan tren juga perubahan keadaan secara global. Kita ada penambahan yang namanya cafe. Cafe di situ ada live musik juga. Terus ada penambahan ruang karaoke family, itu juga. Terus pernah juga kita ada pubnya juga ya, sempat terjadi insiden itu. Sekarang ada Insumo Kediri Convention Center, itu menjadi satu bagian dari Insumo Palace. Iya. Itu merupakan fasilitas dari Insumo sendiri untuk ruang pertemuan atau meeting atau mungkin hajatan event-event gitu ya. Ya. Nah, di masa pandemi banyak hotel yang gulung tikar. Banyak hotel yang merumahkan karyawannya. Bagaimana Insumo Palace ini bisa bertahan sampai sekarang? Ya, alhamdulillah. Saya kira ini trik-trik yang dilakukan semua perhotelan yang ada di Kediri Raya, saya bicaranya lokal aja, sama. Jadi kita bertahan dengan situasional seperti ini dengan menekan cost, yang artinya mungkin karyawan yang biasanya secara normatif full time mungkin kita dibagi 50%. Itu karena situasional. Terus mungkin penekan cost yang lainnya, termasuk mungkin yang tidak bisa ditekan itu kan tidak bisa berubah, PLN atau listrik. Itu paling nggak bisa. Yang lain-lainnya kalau mungkin tentang salary masih bisa untuk karyawan kan, dengan pembagian tidak full time tadi. Terus mungkin pembelanjaan yang lainnya yang sifatnya bisa dihemat, kita hemat. Jadi alhamdulillah yang penting kita tidak terjadi suatu PHK atau dirumahkan dari karyawan tersebut. Tingkat okupansi atau occupancy rate-nya sendiri sampai berapa persen sih Mas turun? Yang awal-awal pandemi ya sangat luar biasa, 80% lebih. Kita sangat prihatin lah. Sampai dikatakan kayak hotel tuh nggak kelihatan hotel. Sudah karyawannya sedikit, dibagi, pengunjungnya juga sedikit. Ya, jadi kan kayaknya kesannya memang ini memang situasional. Semuanya mengalami, hotel dari Kediri sama saya pikir. Gitu. Tapi mulai ada perubahan itu kemarin kan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa ini era kenormalan baru gitu. Mulai era new normal itu apakah ada perubahan juga sampai sekarang kira-kira seperti apa? Alhamdulillah sebenarnya ini tolak ukurnya itu adalah di nasional ya, di pusat dan daerah-daerah lain. Ya
kalau bicara perhotelan ini tidak bisa kita termapping petakan antara ini di Jawa Timur aman, nggak bisa. Karena kita mesti koneksitas dengan kota-kota atau provinsi yang lain. Katakanlah oke lah di Jawa Timur aman, atau mungkin Karsidenan Kediri aman, lebih spesifik lagi. Tapi mobilitasnya kan orang-orang pengguna jasa perhotelan, apa mungkin orang-orang berkota di sekitar kita sendiri aja. Kita kan berhadapan di kota lain. Nah kemarin dengan adanya sedikit kelonggaran PPKM dari awalnya yang sangat luar biasa, kita ada kelonggaran dari Bapak Presiden itu, sehingga mulai ada peningkatan atau geliat lagi pengunjung-pengunjung yang berkunjung di Kota Kediri khususnya. Selain melakukan efisiensi mungkin begitu ya, mulai dari listrik, kemudian mulai dari karyawan, kemudian dari hal-hal yang mungkin bisa dibeli tidak 100% bisa dikurangi misalnya begitu. Termasuk salah satu yang saya sempat dengar di beberapa hotel di Bali khususnya, itu kan harganya turun ya. Harganya turun bahkan bukan 50%. Jauh sampai 70-80% harga itu di diskon begitu. Ini juga berlaku juga di tempat Anda bekerja atau? Sebenarnya enggak. Sebenarnya gini ya. Kita jualan. Target kita ada yang beli enggak? Oke. Kalau kita turunkan seberapapun persen tapi nggak ada yang beli, sama aja. Akhirnya akan menurunkan grade juga. Akhirnya nanti kesannya wah, hotel sana itu ternyata harganya murah. Akhirnya nanti untuk mengembalikan image itu sulit. Tapi yang terpenting saat ini, apapun ini kita risiko daripada kita banting harga semaksimum mungkin. Karena apa? Yang cost yang kita keluarkan itu sama-sama. Sehingga nanti kalau kita banting harga semaksimal mungkin, kita profitnya akhirnya jadi zero atau mungkin min. Percuma kan. Nah daripada seperti itu kita tetap bertahan. Yang terpenting ini kan kita berusaha nanti image ini akan terbangun dengan sendirinya lebih baik. Karena apa? Selain daripada kita mengeluarkan kos-kos yang tidak bisa kita tanggulangi saat ini adalah untuk protect prokes. Satu contoh, kita harus menyediakan hand sanitizer, ya kan, temkan, terus disinfektan. Karena setiap di tempat kami, setiap itu setelah dipakai itu tidak boleh kita jual. Harus di steril dulu, disinfektan dulu. Harus berapa jam atau paling tidak kalau memang itu kamar masih tersedia banyak, paling tidak 1 hari, supaya sama-sama menjaga. Kan kamar kita kebetulan ya tidak terlalu banyak, ya tidak terlalu sedikit, lumayan lah. Iya, bisa untuk mobilitas pengunjung. Apalagi dengan kondisi saat ini kan masih tingkat okupansinya belum bisa optimal ya. Mas Agung, dengan banyaknya hotel-hotel yang menurunkan harga, yang cukup bukan diskon ya, kalau menurut saya ya, banting harga. Ada nggak sih aturan-aturan atau mungkin teguran dari teman-teman PHRI? Karena kan kalau bicara tentang misalnya nih, kalau hotel itu kan ada yang namanya bintang 1, 2, 3, 4. Kalau mereka bintang 4 menurunkan harga dengan harga mungkin seperti dengan harga kelas hotel di bawahnya, apa nggak merugikan juga ya hotel di bawah? Sebenarnya gini, itu sebenarnya kalau memang secara struktural memang harus kita tegur. Tapi situasi seperti ini, harga-harga yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi itu hak prerogatif dari masing-masing. Berarti kita nggak bisa terserah kamu hancur-hancuran, terserah. Toh begitu hancur-hancuran pun belum tentu kamu bisa mendapatkan yang optimal. Kan kayak gitu. Meskipun katakanlah di diskon 90% pun silakan, nggak apa-apa. Akhirnya yang didapat apa? Kan itu nextnya mereka untuk membangkitkan image-nya lagi, kesannya berarti kan jadi udah secara tidak langsung mereka menurunkan grade-nya sendiri. Kalau di Bali itu kan memang terasa karena pariwisata Bali itu kan memang jauh di atas kita ya. Kalau di Kediri sendiri seperti apa sebenarnya? Ya gini, kalau bicara di Kediri kita basically lagi ya. Kita kan bukan kota daerah wisata. Kita merupakan transit kan. Jadi makanya seperti saat ini seperti apa ya, moto daripada Pak Wali the service of service ya, itu kan kaitannya apa? Kita tidak bisa jual destinasi pariwisata. Ya saat ini alhamdulillah ya antara kebijakan pemerintah antara kota dan kabupaten sudah met. Ya mudah-mudahan nanti kita tempat transitnya kabupaten visitnya, kunjungannya, wisatanya. Jadi alhamdulillah semoga ini nanti ke depan ada perubahan seperti itu dan sinergisitas antara kebijakan pemerintah kota dan kabupaten akan terklik atau tersambung dengan baik. Baik,
Saya sekarang beralih ke jabatan ataupun tugas Anda di PHRI. Tadi disebutkan sebagai, lupa saya. Wakil Ketua Organisasi dan Pariwisata. Nah, itu fungsinya apa kira-kira? Ya, kalau organisasi kan kita bagaimana organisasi PHRI ini berjalan dengan baik, kondusif, sehingga juga merupakan bisa jadi duta daripada organisasi untuk bisa sebagai penyambung dengan pemerintah, penyambung dengan organisasi yang lain supaya bisa memboost daripada program pemerintah daerah untuk mendukung pariwisata ini. Jadi kita bisa sebagai jembatan. Nah, terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan nih? Ya, saat ini sebenarnya dengan situasi nasional seperti ini sebenarnya kita agak bingung ya. Karena memang kita akan melakukan eksistensi yang sangat luar biasa terbentuk dengan kondisi kita dilarang untuk berkerumun. Ya, saat ini kita cuma bisa hanya menyampaikan lewat mungkin dari PHRI sendiri ke pemerintah, wah ada kegiatan seperti ini pemerintah, dan untuk tindak lanjutnya mungkin kita wait and see. Wait and see dalam artian kalau memang nanti bersambung gayut dalam arti bagus, oke. Tapi dengan aturan seperti apa? Kan saat ini kita setiap melakukan eksistensi kan dibenturkan dengan aturan-aturan prokes yang mungkin saat ini memang harus kita patuhi. Kita patuhi dalam artian karena memang kita harus menjaga supaya COVID ini tidak akan berkembang di Kota Kediri semakin meluas. Jadi kalau promo-promo sendiri seperti apa? Promo sebenarnya sudah ada ya. Promo kita pernah ikut dalam arti jaringan PHRI ini seperti tabletop. Kita pernah di Sidoarjo berkunjung ke Kediri, kita saling banter informasi. Terus Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Itu ada. Jadi kita sudah dengan teman-teman Bali, travel Bali, kita saling berbagi informasi sebenarnya. Kalau jalinan informasi atau terkait pariwisata, kita dengan teman-teman antar provinsi atau antar wilayah lain kita sudah bagus. Cuma kendalanya ya mungkin kita ya ibaratnya yang kita jual saat ini seperti ini. Kalau bicara Kediri ya, yang kita mampunya seperti ini ya kita maksimalkan lah. Gitu. Apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu membantu di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan teman-teman yang ada di PHRI? Yang terpenting kita saling menjaga. Tetap prokes masing-masing individu ini ditingkatkan, tetap dijalani, dipatuhi aturan-aturan daripada pemerintah supaya kita sama-sama perang, yang artinya perang dengan musuh yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan, tentu saja kita akan jelas. Lebih mudah ya? Mudah, kita hitung musuhnya ada berapa, meninggal semua, berarti kita menang. Ini nggak jelas, karena untuk itu kita dituntut bersabar, ikhlas, kita yakin bergandeng tangan. Bukan benar sekarang kan kita untuk bersalaman aja tidak boleh. Bergandeng tangan dalam hati, yang artinya kita prokes ini kita jalankan dengan baik secara bersama-sama supaya ini nanti segera berlalu, sehingga dengan berlalunya COVID ini insya Allah lah perekonomian, regulasi semuanya akan semakin baik dan akan bertumbuh kembali lebih baik. Ya, terlepas dari itu semua, Mas Agung sebagai seorang yang bekerja, mungkin bisa dibilang kalau di hotel itu kan kerjanya bukan 8 jam ya, bisa lebih dari itu, bisa 24 jam kerja, begitu kan. Kemudian di masa pandemi, tentunya kan Anda selaku pengelola hotel yang sudah lama, gitu kan, pasti juga sedikit banyak pastilah, saya yakin. Walaupun Anda mengatakan enjoy saja, nggak pusing kok menghadapi, karena semua ini kan terjadi bukan hanya lokal, tapi internasional begitu. Tapi ada nggak sih titik-titik Anda merasa bahwa aduh jenuh, atau mungkin titik di mana Anda merasakan kok abot ya rasanya, misalnya kayak gitu misalnya. Pasti. Di titik di mana sih kira-kira waktu itu? Ya saat ini kan kita tidak tahu batas sampai akhirnya kapan. Ya itu tidak jenuh kita, dan kita hanya bisa membayangkan kapan ya. Tapi kalau kita hanya fokus pada persoalan, apapun fokus hanya persoalan, kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan atau mencapai suatu target yang kita inginkan. Dalam arti gini, kalau kita hanya jenuh, aduh kapan selesainya? Padahal kalau kita fokus lagi, di belakang kita itu ada gerbong yang harus kita kendalikan. Kita harus sama-sama bisa nyampe. Apalagi kalau sebagai leader kita sudah putus asa duluan. Gerbong ini mau dibawa kemana? Apa ikut masuk jurang juga? Kan enggak, itu loh. Yang mungkin sebagai motivasi kalau kita
berpikiran tentang hal-hal seperti ini mungkin sama-sama tidak jauh beda dengan mungkin ya. Kalau ini aspek saya lebih besar dari perusahaan, mungkin aspek lebih spesifik lagi di rumah tangga aja. Suatu misal, kalau kejenuhan seorang kepala rumah tangga sudah maksimal, itu apa yang terjadi? Kehancuran bagi keluarga itu sendiri kan. Nah, tapi kalau kita berpikir ada motivasi yang artinya yang mensupport semangat kita. Oh, keluarga kita suatu misal di balik ini ada anak, ada itu yang akan menjadikan semangat. Apakah mereka akan saya ajak untuk ikut hancur juga? Kan nggak mungkin. Akhirnya oh ya saya masih ini. Akhirnya yang menjadi motivasi saat ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya ada di sini. Mas, gerbong yang ada maksud saya tahu. Itu adalah bagaimana menjual hotel, dalam arti kata menjual fasilitas-fasilitas hotel ya. Kemudian juga bagaimana Anda bisa mempertahankan karyawan gitu kan? Betul. Karena kan nggak mungkin teman-teman kan yang lain kan masih betul yang harus dihidupi dalam tanda kutip begitu. Nah, pasti ada salah satu cara yang bisa Anda lakukan. Kira-kira mungkin ada tips atau yang bisa membuat kita menjadikan inspirasi buat kita. Apa sih yang Anda lakukan biasanya pada saat Anda sudah mulai merasa bahwa waduh, ini yang dipikirkan ini bukan hal yang ringan ini di pundak nih, tapi besar, bukan berat tapi besar. Apa yang Anda lakukan biasanya? Ya gini, kita pertama harus yakin dulu. Yakin saya akan bisa melewati fase-fase seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat secara global kondisi saat ini apa. Oh, kita tidak boleh ke hotel suatu misal untuk makan mengenai event dan sebagainya. Food and beverage-nya nggak bisa laku, nggak bisa terjual. Berarti apa? Oh, kita delivery. Kita lakukan juga delivery. Oh iya, berarti kita bisa memberikan pelayanan sampai di rumah. Bahkan juga bisa kita mengadakan yang seperti kemarin kita lakukan adalah bazar. Bazar itu sebenarnya itu progres jauh-jauh sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita mengadakan bazar namanya Bazar Ramadan. Tapi bergilirnya waktu itu antusiasnya sangat luar biasa sekali. Dan ya mungkin masyarakat saat ini kan melihatnya kalau di hotel, menu hotel, masakan hotel, chef, cook dan chef itu pasti mahal kan gitu. Tapi kita untuk bisa memberikan mindset ke masyarakat supaya taste-nya bisa dinikmati tapi dengan harga yang terjangkau. Sama dengan pedagang kaki lima lainnya. Kita coba kemarin bazar, tapi antusiasnya luar biasa. Sampai setiap Ramadan itu terus bahkan kita sempat nggak jualan aja dikomplain. Kenapa nggak jualan? Nah, akhirnya dengan situasi pandemi ini kita angkat itu jualan. Jadi kita stay at home, jadi kita bisa beli makanan, jadi makannya di rumah. Bisa seperti itu. Saya melihat itu beberapa kali melintas di depan hotel Anda itu, cuman takut mampir saya. Ya, takutnya nggak takut. Takutnya nanti kalau diberi gratis gitu loh, itu kan saya malu gitu kan. Mas Agung, ini lebih ke pribadi ya mungkin saya, tapi bukan berarti saya mengorek pribadi Anda, tapi mungkin ini satu tips yang bisa diberikan ke teman-teman yang ada di lingkungan perhotelan dan pekerjaannya mungkin selevel dengan Anda atau mungkin di atas Anda yang mungkin juga sempat merasa jenuh. Apa sih yang Anda lakukan pada saat itu misalnya? Apakah Anda lari ke gunung, lari ke laut, atau Anda lebih suka kuliner pada saat momen-momen yang mungkin pandemi ini memang dirasakan banyak orang begitu? Apa yang biasanya Anda lakukan supaya Anda fresh kembali? Kalau saya itu simple. Pertama, mensyukuri apa yang sudah ada. Ya itu. Jadi kita melihat, kita tetap tidak lepas dari ikhtiar. Kita berupaya sampai maksimal. Jadi titik maksimal waktu kita melakukan upaya, jangan jadikan itu titik putus asa. Nah, kita kan ibaratnya sudah ngadep rektor. Ya seperti itu. Sudah, Pak, ini hasil disertasi presentasi saya seperti ini. Dah, kan kita tinggal nunggu hasilnya. Hasilnya dalam artian bukan berarti waduh kita nggak mungkin lah kayak kalau sudah berarti kita sudah didulukan dengan afirmasi. Kita serahkan. Saya yakin di dalam dunia ini tidak ada, Gusti Allah kan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Selama manusia atau hambanya itu mau berikhtiar, tidak ada hal-hal yang tidak mustahil. Itu aja. Jangan didahului dengan rasa putus asa. Biasanya orang yang gampang putus asa itu kadang-kadang berpikirnya gini, mupus dulu. Apa? Mupus atau putus asa dulu artinya belum melakukan sesuatu udah nggak mungkin ya kan. Apalagi seperti ini kan yang tanda kutip kita lawan dengan siapa nggak jelas kan, berarti kita udah
Ini nggak mungkin ini pandemi ini tidak akan senang nggak menilai, itu kan sudah afirmasi. Jadi buang afirmasi yang sifatnya negatif, kita gali, kita angkat afirmasi yang positif untuk mengalahkan hal-hal yang mungkin membuat kita jadi putus asa. Waduh, Itu ini aja, dia yang simple harus kita sebenarnya. petik ya. Sebenarnya simple. Karena setiap orang kan punya ini yang berbeda. Betul. Gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita melihat banyak orang yang melakukan hal-hal yang mungkin tadi Anda bilang kalah sebelum berperang, intinya begitu. Ini kan juga tidak harus kita lakukan. Dan ini mungkin akan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang kerjanya di dunia perhotelan, apalagi yang mengalami work from home, bukan work from home malahan ya. 1 hari kerja 2 hari libur, 1 hari kerja 2 hari libur. Baik, terakhir Mas Agung, ini boleh Anda promo sekarang untuk tempat kerja Anda, hotel Anda, monggo silakan Anda boleh promo. Apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat? Apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat di masa pandemi ini? Baik, oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Di Insumo Hotel sendiri kan ada beberapa fasilitas kamar, sehingga kami akan memberikan suatu bukan harga diskon besar-besaran, tapi akan memberikan pelayan yang maksimal dengan harga yang sangat luar biasa terjangkau, serta apabila ada hajatan seperti wedding, party, atau mungkin meeting, silakan. Kita sudah sesuai dengan prokes yang disarankan oleh pemerintah, sesuai standar room yang ada, dan kita kapasitas ruangan kita akan bisa menyesuaikan dengan jumlah undangan yang akan Anda berikan untuk kami. Oke. Sedikit dong bocoran harga kamarnya boleh dong? Kamar kita mulai dari 300.000 sampai 900, 500 itu sudah suite kok. Sudah suite. Jadi silahkan Anda bisa kunjungi atau hubungi Mas Agung. Siapa tahu kalau langsung ketemu sama beliau agak susah gitu ya. Bisa ketemu di jalan, ya nego-nego dikit lah mungkin. Insumo Palace Hotel ada di Jalan Urip Sumarjo 90 Kediri. 90 Kediri. Sampai di sini ruang publik kita kali ini podcast KSTV, dan mudah-mudahan akan bisa menjadi inspirasi yang luar biasa, dan juga kita doakan mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan PHRI wilayah Kediri Kota Kabupaten ini akan bisa segera Kediri Raya bisa segera membuat acara-acara atau terobosan-terobosan yang luar biasa sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya Andi Setiawan, terima kasih Mas Agung, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.